Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di wasat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hai hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya? Semua yang kita alami itu, kata Allah, sudah tercatat sebelum itu terwujud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bagi Allah mudah untuk mengatur itu semua. Kenapa harus Anda yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ya. Kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah, kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Itu kita yang terpilih. Alhamdulillah, Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita. Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan, gagal nih, gagal A, gagal B, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya dengan itu kita terhibur, tidak banyak kemudian bersedih hati, tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih. Ya, tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri, kata Allah. Saya yang tetapkan kok. Ada hikmahnya. Tugas kita itu menjalani, tenang dulu, cari hikmahnya apa ini. Seburuk apapun perilaku yang pernah dikerjakan di masa lalu, jangan pernah menyimpulkan tidak ada pintu untuk bertobat. Selalu terbuka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu kemudian kita kejar itu, dapat rahmat, dosa diampuni, berubah hidupnya. Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Sepanjang bukan Nabi dan Rasul yang bukan ma'asum, pasti punya latar belakang yang kelam, pernah salah. Bahkan Allah sangat mencintai orang salah yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Kita nggak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, nggak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada nggak pernah dilihat, sehingga nggak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan. Baru ada masalah sedikit kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan nggak pernah lihat Allah, kenapa nggak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita, tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik.